Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Senang sekali saya Abi Gifran kembali menyapa para ibu-ibu semua dan para pemirsa di rumah dengan program Cahaya Hati Indonesia. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah. Amin ya robbal. Hari ini kita berada di Masjid Al-Iman Bintara Jaya Kota Bekasi beserta para jamaah yang luar biasa. Saya menyapa terlebih dahulu jamaah yang ada di sini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bu. Ya. Bu. Ya. Bu. Ya. Assalamualaikum Bapak. Ya. Suparo. Pak. Ya. Pak. Papa, Alhamdulillah, Masya Allah begitu luar biasa. Mudah-mudahan hadir kita hari ini membawa keberkahan. Amin ya robbal. Seperti biasa para pemirsa di rumah dan ibu-ibu semua yang ada di tempat ini, kita akan membahas kajian tafsir dan mendengarkan tausiah dari guru-guru kita semua. Insya Allah guru-guru kita yang hadir diantaranya yakni Ustadz Muhai Atali, yang kedua Ustadz Randy Tanjung, dan yang ketiga Ustazah Hajah Miatul Ummah. Insya Allah guru-guru kita akan membagi ilmunya buat kita semua. Selain itu nanti kita akan menyaksikan tayangan setelah ini dan boleh kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di sini untuk curhat kepada guru-guru kita semua, insya Allah. Selain itu nanti kita akan ngaji yuk bersama Kiai Ajhari Nasution. Sebelum ibu-ibu curhat, mari sama-sama kita saksikan tayangan yang berikut ini. Islam mengajarkan bahwa hidup manusia harus seimbang antara kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Dalam pandangan Islam, keberadaan manusia diibaratkan sebagai seorang musafir saat di perjalanan hanya menumpang istirahat sebentar, kemudian melanjutkan ke arah tujuan yang akan kekal abadi. Tujuan sementara manusia hidup di dunia adalah untuk memanfaatkan kehidupan dengan berbuat baik, menjalankan perintah Allah, dan menjauhi larangannya baik harta, kekuasaan, tahta yang diberikan oleh Allah digunakan atau dibelanjakan sesuai yang diajarkan dalam ajaran Islam sebagai persiapan bekal kebutuhan menuju kebahagiaan di akhirat menuju surga. Baik para pemirsa dimanapun berada, tayangan tadi adalah mewakili dari tema besar kita. Apa tema hari ini? Menyeimbangkan hidup antara ibadah dan dunia. Sebelum nanti dibahas oleh guru-guru kita, ada yang curhat? Ada yang mau curhat? Mana orangnya? Coba angkat tangannya yang mau curhat. Banyak banget. Tapi enggak semua, satu aja ya. Saya pilih dulu nih mana. Nah yang depan boleh. Silahkan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Bu? Saya Ibu Eka dari Masjid Ta'lim Al-Iman. Oke Bu Eka silakan. Apa yang mau dicurhatin? Saya mau bertanya pada Pak Ustadz sama Bu Ustadz. Gimana cara mengimbangi antara keseimbangan ibadah dunia sama ibadah di akhirat. Karena selama ini kita kalau beribadah ada yang segan-segan ya Pak ya. Ada yang takut, iya ya kita ibadah apa karena Allah, apa karena takut sama seseorang. Ada kayak gitu. Ada kita punya anak, Dek kamu sholat, antar dulu Abu katanya. Kamu takut sama siapa? Takut sama ibu, bilang gitu kan. Kamu kan punya Allah, iya Bu. Jadi karena dia itu ibadah karena terpaksa dan kayak gitu Pak. Terus gimana menyikapinya kalau anak bilang gitu. Karena saya ibadah takut sama ibu bukan sama ayah. Karena kita kan punya Allah gitu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah tabarakallah luar biasa. Silakan Kiai Muhai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, salawat salam terlimpah untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menanggapi Fiti dan juga pertanyaan ibu tadi, kenapa kita belum bisa seimbang menjalani kehidupan? Mengapa kita masih merasa berat untuk arah ke kanan? Dasar utama alasan yang harus dibahas adalah pola pikir kita dalam menjalani hidup.
Kalau pola pikirnya salah, sampai ujung salah. Kalau pola pikirnya benar, nyampenya sesuai dengan yang dipikirkan, bahkan lebih efisien lagi. Contoh, kita melihat sasaran tembak di sebelah sana, tiang tuh paling belakang. Kemudian tangannya kokoh, matanya tajam membidik, kakinya juga tegap. Ketika pelatuk ditarik, der, nyampe sasaran. Sekarang yang kedua. Sasarannya masih di tiang yang sama. Kakinya kokoh. Tangannya juga insya Allah masih memegang senapan. Hanya mata ini agak sedikit kedip-kedip. Ketika pelatuk ditarik. Der. Dari sininya sedikit doang nih berubahnya. Nyampenya 3 meter jauh dari sasaran. Artinya apa? Ketika pola pikir hidup kita itu salah. Maka hidup juga tujuannya nyampenya salah. Kalau kita tidak tahu bahwa tujuan hidup adalah ibadah untuk Allah, maka akan sulit kita datang kepada tujuan hidup, yaitu mendatangi Allah. Oleh karenanya perbaiki, dan insya Allah kita akan bahas tentang bagaimana menetapkan pola pikir yang baik dalam hidup. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih guru. Silakan Ustazah untuk ditambahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para ustadz, para ibu-ibu semua, jamaah majelis taklim yang hadir pada siang hari ini, sehat semua Bu? Alhamdulillah. Kalau nggak sehat nggak mungkin ada di sini. Alhamdulillah, tadi kita sudah lihat tayangan tentang pentingnya keseimbangan dan menjaga keseimbangan antara kehidupan dunia dengan akhirat. Tadi Ustadz Muhai sudah menyampaikan bahwa yang pertama kali perlu kita benahi adalah pola pikir kita. Karena memang kita ini, hidup kita tidak selamanya ada di dunia. Sejatinya kita adalah seorang musafir. Bu, ibu-ibu kalau lagi pulang kampung, ada orang Jawa Timur, ada orang Palembang barangkali ya, ada orang dari yang bukan daerah Bintara sini, ibu-ibu jalan pulang pasti akan kembali lagi ke sini, betul? Nah, demikian pula ketika kita di dunia ini, pola pikir kita hanyalah seorang musafir, maka pada saatnya nanti kita akan sampai kepada tujuan kita, yaitu negeri akhirat. Maka dari itu ketika pola pikir itu sudah kita bentuk, tentunya kita akan terus belajar dan berusaha untuk memperbaiki diri kita. Tidak terus fokus mengurusi dunia, tetapi kita juga terus mempersiapkan diri kita supaya selamat dan bahagia juga di akhirat. Di dalam surat Al-Mulk, ibu-ibu juga mungkin hafal ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Gitu ya. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk mengujimu siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Untuk itu kita terhadap anak-anak juga perlu proses belajar. Awal-awal dulu ibu-ibu juga mungkin ketika puasa mah ada maunya, ya kan? Sehari dijanjiin sama orang tua berapa, ya. Akhirnya puasa rutin biar lapar-lapar ditahan, ya. Anak kita juga mungkin begitu. Sholatnya juga mungkin masih perlu pembelajaran. Nah, alhamdulillah ibu-ibu sekarang kan udah nggak begitu lagi, ya. Artinya semua memang perlu proses untuk pendidikan anak-anak kita, semua perlu proses. Mudah-mudahan kita bisa menyeimbangkan, ya, urusan-urusan dunia dengan akhirat kita, sehingga pada akhirnya nanti kita betul-betul menjadi hamba Allah yang diridhoi dan wafat kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustazah Miatul Ummah. Silakan kepada Ustadz Randy untuk ditambahkan. Baik, terima kasih yang sama-sama kita hormati dan muliakan guru kita yang mulia, Kiai Mohai, Ustadz Abai dan Ustazah. Kita doakan guru-guru kita semuanya dalam keadaan sehat dan berkah semuanya. Amin. Tujuan diciptakan kita harus mengetahui bahwasanya Allah menciptakan jin dan manusia tidak lain tujuannya agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kata Allah, aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini juga Piti yang tadi disampaikan dan pertanyaan dari ibu tadi juga kita bisa menanggapi bahwasanya tujuan kita
dihidupkan di dunia ini tidak lain untuk ibadah. Justru dengan ibadah ini kita mencari bekal dengan sebaik-baiknya karena kita akan masih menjalani kehidupan yang lebih panjang nantinya. Akhirat selamanya, dunia ini hanyalah sementara. Bagaimana kita mencari bekal dengan baik, bagaimana kita berlomba-lomba amal kebaikan kita, berjuang bagaimana bekal kita cukup untuk dapat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena bekal yang paling utama, bekal yang paling penting adalah kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekal-bekalah Anda kata Allah, karena sebaik-baiknya bekal di sisi Allah yaitu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menanggapi tadi Ibu menyampaikan bahwasanya kita memiliki anak yang masih ketika sholat, ketika ibadah masih takut kepada orang tuanya, takut kepada ayahnya, takut kepada ibunya. Ini bagian dari proses pembelajaran. Insya Allah dengan kesabaran kita, dengan ketabahan kita selalu memotivasi anak-anak kita untuk ibadah. Memotivasi anak-anak kita untuk selalu meningkatkan ibadah, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah nanti yang akan membawa keberkahan bagi rumah tangga kita. Jangan pernah bosan untuk mengingatkan akan kebaikan. Jangan pernah yang namanya putus asa. Selagi itu kebaikan, sampaikanlah itu. Apatah lagi kepada anak-anak kita. Lihat ketika di pondok pesantren, lihat ketika di yayasan sekolah-sekolah Islam, mereka harusnya adalah apa? Dipaksa, kemudian mereka terpaksa, kemudian mereka terbiasa, dan akhirnya mereka akan menjadi luar biasa. Yang pertama adalah dipaksa terlebih dahulu. Dipaksa, setelah ia dipaksa akhirnya terpaksa. Mereka melakukan itu semua. Setelah dibiasakan, dipaksa, terpaksa, akan terbiasa nantinya. Tidak lagi karena adanya disiplin, tidak lagi karena takut karena ayahnya, takut ibunya, takut dengan gurunya, maka nanti mereka akan menjadi luar biasa. Sebagaimana Kiai tadi telah menjelaskan bahwa kembali lagi nanti akan ada spirit niat yang kuat untuk ia meningkatkan dirinya, keimanan dan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sebagai orang tua diberikan kemudahan oleh Allah untuk dapat membimbing anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih atas penjelasannya pada guru-guru kita semua, sehingga para pemirsa dimanapun berada kita harus memahami dan menyeimbangkan kehidupan ini bahwa hakikat hidup ini adalah akhirat. Dunia ini hanyalah sementara, dunia mazro'atul akhirah. Dunia ini tempat kita untuk bagaimana nyaman nanti ketika di akhirat. Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan bahas kajian tafsir bersama guru kita Ustadz Muhai Atali. Tetap di Cahaya Hati.